Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9, kelompok agro mata kuliah agrowisata. Di sini kami akan mempresentasikan terkait perencanaan bisnis agrowisata kami, yang mana kami merencanakan bisnis agrowisata konservasi penyu di pantai Gunung Payung. Kelompok kami berjumlahkan 4 orang. Yang pertama ada Ayudhya Amelia dengan NPM 2104 501010, Desnaria Zain dengan NPM belakang 0046, Sukma Anindya dengan NPM belakang 0047, serta Alvito Rizky Ananda dengan NPM 0048. Pada bagian ini akan disampaikan oleh teman saya, dipersilakan. Yang pertama ada ringkasan eksklusif yang membahas tentang ide bisnis dan juga aspek keuangannya. Ide bisnis yang pertama yaitu konservasi penyu di sekitar pantai Gunung Kayung. Konservasi dilakukan di tempat asli atau habitat asli hewan yang dikonservasi. Oleh karena itu, Pantai Gunung Kayung dinilai memiliki potensi untuk dijadikan sebuah tempat agrowisata konservasi penyu. Untuk menjaga kelestarian habitatnya, maka tidak hanya melestarikan penyunya saja, tetapi juga lingkungan di sekitarnya, seperti pesisir pantai dan juga biota lautnya. Yang kedua, ada kehidupan sosial masyarakat Desa Kutu. Untuk menambah daya tarik agrowisata, kami melibatkan partisipasi masyarakat lokal di Desa Kutu untuk bekerja sama menjalankan kegiatan pariwisata di agrowisata ini. Kami mengembangkan program wisata edukasi dan budaya yang mengenalkan pengunjung pada warisan budaya dan tradisi lokal di Desa Kutu. Kemudian ada aspek keuangan. Aspek keuangan menjadi salah satu aspek terpenting karena mencakup bagaimana pengelolaan keuangan di kawasan agrowisata konservasi tersebut, sehingga serangkaian kegiatan di agrowisata konservasi dapat berjalan dengan baik. Hal yang perlu dipelajari yaitu kebutuhan dan sumber dana, arus kas, biaya-biaya, dan kriteria kelayakan investasi. Next. Selanjutnya ada pernyataan misi. Pernyataan misi di sini ada 4. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi penyu dan perlindungan lingkungan. Yang kedua ada fokus pada upaya nyata untuk melestarikan dan melindungi populasi penyu. Yang ketiga menekankan pentingnya pengembangan bisnis agrowisata yang berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah pemberdayaan masyarakat setempat. Kemudian ada konsep atau ide bisnis. Pada konsep ini diusung berawal dari peningkatan kualitas angka keberlanjutan dari pariwisata, utamanya hewan yang terancam punah. Konservasi penyu dapat mencakup beberapa aspek yang dijalankan secara berkelanjutan. Tidak hanya tentang menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga tentang pelestarian dan pemulihan spesies yang terancam. Dengan itu sehingga agrowisata ini dibangun daya tarik yang sesuai dengan hal yang telah dipertimbangkan dalam pariwisata berkelanjutan. Di mana dalam agrowisata ini memiliki daya tarik yaitu edukasi konservasi penyu, sosialisasi terkait pariwisata berkelanjutan, serta serta produk berkelanjutan, wisata air, dan visiting home industry. Pada bagian bisnis konservasi perlu diingat bahwa ini tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memberdaya lingkungan serta masyarakat. Kemudian terdapat pengukuran. Tujuan dari agrowisata ini adalah untuk memberdaya penyu yang terancam punah dengan hasil yang diharapkan ialah masyarakat lokal, wisatawan, serta pelaku pariwisata dapat lebih sadar akan keberlanjutan. Serta rencana jangka panjang 3 hingga 5 tahun ke depan untuk bisnis konservasi, penyu mencakup strategi yang berkelanjutan untuk melindungi, memulihkan, dan melestarikan populasi penyu. Selanjutnya adalah informasi latar belakang. Pasca pandemi COVID-19, terjadi pergeseran tren pariwisata yang melahirkan konsep baru yang disebut dengan NEWA,
yaitu Nature, Eco, Wellness, and Adventure Tourism. Dalam perkembangan konsep ini terdapat peluang besar untuk mengembangkan agrowisata yang fokus pada sektor perkebunan dan pertanian sebagai objek utamanya. Agrowisata juga memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk belajar dan mengalami kegiatannya secara langsung atau praktek secara langsung. Agrowisata berbasis konservasi penyu dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat. Melalui pengembangan agrowisata, pendapatan dapat diperoleh dari pengunjung yang tertarik untuk mengalami kegiatan konservasi penyu, seperti melihat penyu bertelur, pemantauan telur penyu, dan program edukasi lingkungan. Selanjutnya adalah kebutuhan dan riwayat manajemen. Dalam pengembangan agrowisata konservasi penyu di Pantai Gunung Kayung, diperlukan adanya struktur manajemen sumber daya manusia yang berkualitas. Berikut ini merupakan beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh pengelola dalam mengembangkan agrowisata konservasi penyu di Pantai Gunung Kayung. Yang pertama adalah latar belakang sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang terlibat sebaiknya memiliki latar belakang yang berhubungan dengan kehidupan penyu, mulai dari merawat telur penyu, pelepasan tukik, hingga perawatan penyu dewasa. Yang kedua adalah pengalaman dan keterampilan sumber daya manusia dalam hal konservasi penyu. Juga sangat penting untuk mendukung agrowisata konservasi, mengingat penyu adalah hewan yang langka. Dan yang ketiga adalah membentuk sumber daya manusia yang paham pengelolaan kawasan agrowisata agar mendatangkan wisatawan. Nah, tahap yang harus dilakukan agar aspek sumber daya manusia di atas dapat tercapai, yaitu dengan cara yang pertama adalah pemberian pelatihan oleh pemerintah kepada sumber daya manusia yang akan terlibat. Yang kedua adalah pemberian pendidikan yang mampu melahirkan sumber daya manusia yang menguasai ilmu konservasi penyu, serta yang terakhir adalah sosialisasi untuk sumber daya manusia agar memahami bagaimana pengelolaan agrowisata konservasi yang baik. Next. Berikut ini adalah beberapa sumber daya manusia beserta divisi-divisi yang diperlukan. Ada 5. Yang pertama yakni pemilik atau pengelola utama yang bertanggung jawab atas operasional dan pengembangan agrowisata. Kedua, menentukan visi, misi, dan tujuan agrowisata. Ketiga, melakukan perencanaan strategis dan pengambilan keputusan. Serta yang terakhir, berkoordinasi dengan tim pengelola dan departemen terkait. Yang kedua adalah tim pengelola. Tim pengelola ini dibagi lagi menjadi 5 manajer. Yang pertama adalah manajer agrowisata yang bertugas untuk mengawasi operasional sehari-hari dan pengembangan produk. Yang kedua adalah manajer sumber daya manusia yang bertugas untuk menangani perekrutan, pelatihan, dan evaluasi karyawan. Yang ketiga adalah manajer pemasaran untuk mengembangkan strategi pemasaran dan promosi agrowisata. Yang keempat adalah manajer keuangan untuk mengelola keuangan, anggaran, dan pelaporan keuangan. Serta yang terakhir adalah manajer lingkungan yang bertugas untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan di sekitar agrowisata. Next. Selanjutnya adalah Departemen Operasional. Departemen operasional ini dibagi lagi menjadi 4 divisi. Yang pertama yakni petugas konservasi yang bertanggung jawab atas perawatan semua hal yang akan dikonservasi. Yang kedua adalah pemandu wisata yang memberikan informasi kepada pengunjung tentang agrowisata konservasi penyu. Yang ketiga adalah staf pelayanan pengunjung untuk menangani layanan pengunjung seperti tiket masuk, penjualan produk, dan juga reservasi. Serta yang terakhir adalah staf kebersihan untuk menjaga kebersihan dan sanitasi seluruh area agrowisata. Yang keempat adalah Departemen Pemasaran dan Promosi. Departemen ini dibagi lagi menjadi 3 divisi, yakni yang pertama ada tim pemasaran digital yang bertugas untuk mengelola media sosial, website, dan kampanye pemasaran online. Yang kedua adalah tim periklanan dan promosi untuk merancang materi iklan cetak, spanduk, brosur, dan promosi lainnya. Serta yang terakhir adalah tim hubungan masyarakat atau humas untuk menjalin kerjasama dengan media, mengatur acara promosi dan kerjasama lintas sektor. Dan yang terakhir adalah Departemen Keuangan dan Administrasi, dibagi lagi menjadi 2 divisi, yakni akuntansi untuk menyusun laporan keuangan, mengelola pembayaran, dan pengelolaan anggaran, serta yang kedua adalah pembelian dan persediaan, yakni untuk mengelola pembelian bahan baku, peralatan, dan persediaan umum.
Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan agrowisata, yaitu dengan menerapkan STP. STP itu segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi sendiri merupakan proses untuk mengidentifikasi dan membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil untuk memiliki karakteristik. Contoh dalam agrowisata konservasi penyu ini yaitu segmen pengunjung dibagi menjadi kelompok keluarga dengan anak-anak, wisatawan alam, atau pencinta penyu yang ingin belajar tentang konservasi penyu. Kemudian untuk targeting yaitu target atau kelompok segmen yang akan menjadi siklus utama pengelolaan agrowisata. Contohnya seperti kelompok keluarga dengan anak-anak atau komunitas pencinta penyu. Kemudian positioning. Positioning ini berarti menambahkan citra atau persepsi yang ingin diciptakan oleh agrowisata dalam pikiran target pasar. Dalam agrowisata konservasi penyu ini, kami menawarkan pengalaman berinteraksi dengan penyu secara langsung atau sebagai destinasi yang ramah lingkungan. Dan itu untuk mewujudkan strategi tersebut akan dilakukan penerapan konsep marketing mix 4P, yaitu product, price, promotion, dan place. Produk dalam konteks agrowisata berbasis konservasi penyu ini mencakup semua aspek yang ditawarkan kepada pengunjung seperti fasilitas, pengalaman, dan program-program terkait dengan penyu. Lalu untuk price, harga ini merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan untuk mengembangkan agrowisata berbasis konservasi dan penyu. Kemudian untuk promosi melibatkan upaya untuk memperkenalkan, memasarkan, dan mempromosikan agrowisata kepada target pasar. Promosi ini menggunakan sosial media seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan website agar wisatawan tahu apa saja yang dapat dilakukan di agrowisata konservasi penyu ini. Kemudian place. Nah, karena kita agrowisata berbasis konservasi penyu, maka sudah pasti lokasinya berada di pinggir pantai yang terdapat pantai berpasir untuk penyu bertelur. Mungkin bisa dilanjut. Selanjutnya yaitu adalah strategi keuangan. Investasi dapat dilakukan untuk pembangunan awal kawasan agrowisata, misalnya untuk pembangunan fasilitas yang memadai untuk konservasi penyu, penyediaan fasilitas yang layak untuk wisatawan, serta keperluan lain yang bersifat membangun kawasan agrowisata. Nah, berikut ini adalah beberapa ketentuan harga dalam perjanjian investor agrowisata konservasi penyu di Pantai Gunung Kayung. Yang pertama adalah investasi awal. Investasi awal ini investor diharapkan memberi investasi awal untuk membiayai pengembangan dan pembangunan fasilitas agrowisata seperti pusat penelitian penyu, area penangkaran penyu, sarana pendidikan, dan infrastruktur lainnya. Harga investasi ini dapat ditentukan berdasarkan perkiraan biaya proyek yang disediakan oleh pengelola proyek. Nah, biaya modal awal ini diperkirakan sebesar 1.750.000.000 rupiah. Selanjutnya adalah biaya operasional. Investor mungkin juga diminta untuk memberikan kontribusi keuangan biaya operasional proyek agrowisata penyu. Ini termasuk biaya makanan dan perawatan penyu, tenaga kerja, pemeliharaan fasilitas, serta kegiatan pemasaran. Nah, harga ini juga dapat disepakati dalam bentuk jumlah tetap per bulan atau sebagai persentase dari pendapatan kotor. Biaya operasional diperkirakan sebesar 75 juta rupiah. Selanjutnya adalah bagian dari keuntungan. Investor memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari keuntungan yang dihasilkan oleh agrowisata konservasi penyu. Persentase ini biasanya ditentukan dalam perjanjian investasi dan dapat bervariasi tergantung pada tingkat keterlibatan dan tingkat resiko yang ditanggung oleh investor. Keuntungan oleh investor diperkirakan sebesar 10% setiap tahunnya. Lalu yang keempat adalah pembagian pendapatan. Jika terdapat pendapatan tambahan dari sumber-sumber lain seperti penjualan souvenir atau program patungan, investor dapat memperoleh persentase tertentu dari pendapatan tersebut. Persentase ini dapat ditentukan dalam perjanjian investasi atau MOU. Yang terakhir adalah
Penentuan nilai investasi. Harga investasi dan bagian dari keuntungan dapat ditentukan berdasarkan penilaian atau evaluasi yang dilakukan oleh ahli independen yang ditunjuk oleh kedua belah pihak, yakni pengelola dengan investor. Prosedur penilaian ini harus dijelaskan secara rinci dalam perjanjian investasi atau MOU tadi. Kemudian terdapat strategi keluar atau penutupan bisnis, di mana penutupan secara bertahap dibagi menjadi lima tahapan. Yang pertama adalah penutupan secara bertahap, di mana dalam hal ini mengurangi operasi dan layanan secara perlahan, atau likuidasi menjual semua aset, kemudian melakukan likuidasi menjual semua aset dan menggunakan hasil penjualan untuk membayar kewajiban. Ketiga, menggabung atau akuisisi, yaitu menjual bisnis kepada pihak lain yang tertarik untuk mengembangkan atau mengakuisisi operasi. Kemudian ada pembubaran, membubarkan bisnis secara resmi melalui proses hukum. Dan yang terakhir adalah konsultasi profesional, di mana penting untuk berkonsultasi dengan profesional seperti angkutan atau pengacara yang memiliki pengalaman dalam penutupan bisnis. Berikut merupakan denah dari agrowisata Gunung Payur Safe Starter. Dan ini merupakan paket wisata yang terdapat di agrowisata konservasi penyu. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.